Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayani Maja, NIM B2B1233011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang diambil dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Adapun bagian yang akan saya presentasikan yaitu pada chapter 13 yang membahas tentang allowance and service atau tunjangan dan layanan. Allowance and service atau tunjangan dan layanan. Tunjangan adalah pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan jiwa, uang pensiun, libur dengan bayaran, dan bantuan penitipan anak. Terdapat banyak tunjangan dan cara mengklarifikasinya, yaitu yang pertama, pay for time no work, atau bayaran untuk waktu tidak bekerja, contohnya seperti liburan. Yang kedua, allowance insurance, atau tunjangan asuransi. Yang ketiga, allowance retired, atau tunjangan pensiun. Yang keempat, allowance service personal, atau tunjangan layanan pribadi. Dan yang kelima, allowance flexible, atau tunjangan fleksibel. Nah, yang pertama, pay for time holiday atau bayaran untuk waktu libur. Terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama insurance unemployment atau asuransi pengangguran. Semua negara bagian mempunyai hukum asuransi atau kompensasi pengangguran. Hukum ini memberikan kepada pekerja yang berhak yang menjadi pengangguran bukan karena kesalahan mereka sendiri. Tunjangan ini didapatkan dari pajak pada pemberi kerja yang berkisar dari 0,1% hingga 5% dari gaji yang dapat dipajaki di sebagian besar negara bagian. Kemudian yang kedua, vacation and holiday, liburan dan hari raya. Sebagian besar perusahaan menawarkan tunjangan liburan dan hari raya. Semakin banyak perusahaan yang melakukan pendekatan cuti liburan yang lebih fleksibel, perusahaan harus menangani beberapa masalah kebijakan terkait liburan dan hari raya, seperti beberapa banyak hari libur yang didapatkan karyawan dan hari manakah yang merupakan hari libur hari raya berbayar. Kemudian selanjutnya, paid leave sick atau cuti sakit. Cuti sakit memberikan bayaran kepada karyawan ketika mereka tidak masuk kerja karena sakit. Sebagian besar kebijakan memberikan bayaran penuh untuk sejumlah hari sakit tertentu, mungkin 12 hari per tahun, biasanya diakumulasi dengan kecepatan 1 hari per bulan pengabdian. Kemudian yang keempat, family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Misalnya itu seperti cuti kehamilan. Pemberi kerja swasta yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih harus memberi karyawan yang sudah memenuhi syarat hingga 12 minggu cuti tidak berbayar untuk sakit serius yang mereka derita, kelahiran atau adopsi anak atau perawatan anak dan lainnya. Kemudian yang kelima, money severance pay atau uang pesangon. Banyak pemberi kerja memberikan uang pesangon, pembayaran perpisahan 1 kali ketika melakukan terminasi kepada karyawan. Bagaimanapun juga ingatlah beberapa hal ketika menyusun rencana pesangon. Yang pertama, sebutkan situasi yang membuat perusahaan perlu membayar pesangon. Yang kedua, mengharuskan penandatanganan surat pernyataan mengetahui dan membebaskan dari tuntutan atau pembebasan umum sebelum pembayaran uang pesangon dan membebaskan pemberi kerja dari tanggung jawab terkait pekerjaan. Yang ketiga, mempertahankan hak untuk melakukan terminasi atau mengubah kebijakan pesangon. Yang keempat, memperjelas bahwa pembayaran pesangon apapun yang berlanjut hanya dilanjutkan hingga tenggat waktu yang telah dinyatakan atau hingga karyawan tersebut mendapatkan pekerjaan baru. Dan yang kelima, ingatlah bahwa seperti halnya semua tindakan personel lainnya, pemberi kerja harus memberikan uang pesangon jika ada dengan pantas. Kemudian yang keenam dari pay for time holiday ini adalah allowance unemployment addition, tunjangan pengangguran tambahan, yaitu merupakan pembayaran uang yang menambah kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya ketika tidak bekerja. Allowance and service selanjutnya yaitu
allowance insurance atau tunjangan asuransi. Terdapat beberapa jenis tunjangan asuransi. Yang pertama yaitu compensation worker atau kompensasi pekerja. Hukum kompensasi pekerja bertujuan untuk memberikan tunjangan penghasilan langsung yang pasti dan medis kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka tanpa memandang kesalahannya. Kedua, insurance hospital, health and disability. Asuransi kesehatan mempengaruhi sebagian besar orang dalam memilih pemberi kerja karena asuransi kesehatan tersebut sangat mahal. Asuransi rumah sakit, kesehatan dan disabilitas membantu melindungi karyawan dari biaya rumah sakit dan hilangnya penghasilan yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja atau sakit. Kemudian yang ketiga, increase performance, trends in control cost maintenance employee health. Meningkatkan kinerja, tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja. Pemberi kerja berusaha keras untuk mengendalikan biaya perawatan kesehatan. Mungkin secara khusus, pemberi kerja memberikan insentif kepada pekerja untuk memilih gaya hidup yang lebih baik sebagai cara menurunkan biaya perawatan kesehatan. Kemudian yang keempat, long time care atau perawatan jangka panjang. Asuransi perawatan jangka panjang untuk hal-hal seperti bantuan keperawatan untuk mantan karyawan di masa tua adalah tunjangan karyawan yang penting. Ini memungkinkan pemberi kerja dan karyawan memotong biaya dari premi asuransi perawatan jangka panjang dari pajak penghasilan tahunan mereka. Kemudian yang kelima, life insurance atau asuransi jiwa. Selain tunjangan rumah sakit dan medis, sebagian besar pemberi kerja memberikan rencana asuransi jiwa. Rencana seperti ini biasanya menawarkan tarif yang rendah dibandingkan rencana individual dan biasanya menerima semua karyawan tanpa memandang kondisi kesehatan atau fisiknya. Kemudian yang keenam, allowance for part-time worker and contingent, yaitu tunjangan untuk pekerja paruh waktu dan kontingen. Selanjutnya jenis ketiga dari allowance and service yaitu allowance retired atau tunjangan pensiun. Yang pertama itu social security, yaitu sebagian besar orang berasumsi bahwa social security memberikan penghasilan hanya ketika mereka berusia lebih dari 62 tahun. Tetapi sebenarnya ini memberikan 3 jenis tunjangan, yaitu tunjangan pensiun yang telah banyak dikenal memberikan penghasilan jika seorang karyawan pensiun pada usia 62 tahun atau setelahnya dan diasuransikan di bawah Undang-Undang Social Security. Kedua adalah tunjangan ahli waris atau kematian. Kemudian yang terakhir, pembayaran disabilitas yang memberikan pembayaran bulanan kepada karyawan yang menjadi cacat sepenuhnya karena pekerjaan. Kemudian yang kedua, retirement money plan atau rencana uang pensiun. Rencana uang pensiun memberikan penghasilan kepada individu dalam masa pensiun mereka dan lebih dari separuh pekerja purna waktu berpartisipasi dalam sejenis rencana uang pensiun di tempat kerjanya. Kemudian yang ketiga, money retirement and early retirement atau uang pensiun dan pensiun dini. Untuk merampingkan angkatan kerja mereka atau untuk alasan lainnya, beberapa pemberi kerja mendorong karyawan untuk pensiun dini. Karyawan tersebut dapat pensiun dini, biasanya dengan kombinasi tunjangan uang pensiun yang lebih baik atau lebih bebas plus pembayaran uang. Bagian keempat dari allowance and service yaitu allowance service personal atau tunjangan layanan pribadi. Yang pertama itu service personal atau layanan pribadi. Tunjangan layanan pribadi meliputi koperasi kredit, layanan hukum, konseling, serta kesempatan sosialisasi dan rekreasi. Kemudian yang kedua itu allowance friendly family life work, yaitu tunjangan ramah keluarga. Beberapa tren telah mengubah susunan tunjangan. Tren seperti ini mendorong banyak pemberi kerja untuk mendukung tunjangan ramah keluarga mereka. Tunjangan tersebut meliputi penitipan anak, penitipan lansia, fasilitas kebugaran, dan jadwal kerja yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, allowance service personal other atau tunjangan layanan pribadi lainnya. Pemberi kerja memberikan tunjangan layanan pribadi lainnya seperti tempat bowling, kedai kopi di seluruh perusahaan, dan sebagainya. Subsidi pendidikan. Pemberi kerja mungkin juga membiayai karyawan terbaik mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian yang keempat, executive privilege atau
hak istimewa eksekutif. Hak istimewa adalah tunjangan khusus untuk eksekutif puncak. Hak istimewa ini berkisar dari pesawat terbang, perusahaan hingga kamar mandi pribadi. Nah, adapun bagian terakhir dari allowance and service, yaitu allowance fleksibel atau program tunjangan fleksibel. Yang pertama itu ada cafeteria approach atau pendekatan kafetaria. Salah satu cara untuk memberikan pilihan yang tepat adalah dengan yang disebut sebagai rencana tunjangan kafetaria. Rencana kafetaria adalah rencana pada saat pemberi kerja menyediakan anggaran dana tunjangan kepada setiap karyawan dan membiarkan karyawan tersebut menggunakannya sesuai tunjangan yang ia pilih dengan dua batasan. Pertama, pemberi kerja harus membatasi total biaya dari paket tunjangan karyawan. Yang kedua, setiap rencana tunjangan karyawan harus memasukkan artikel-artikel tertentu yang dipersyaratkan seperti social security, kompensasi pekerja, dan asuransi pengangguran. Kemudian yang kedua, flexible work schedule atau jadwal kerja fleksibel. Misalnya itu seperti flex time, yaitu rencana kerja ketika hari kerja karyawan itu diatur di seputar inti jam tengah hari seperti jam 11 hingga jam 2. Jadi pekerja dapat memilih untuk bekerja dari pukul 7 hingga pukul 3 atau dari pukul 11 hingga pukul 7 malam. Kemudian yang kedua itu telekommuting atau menggunakan teknologi untuk bekerja jauh dari kantor adalah cara yang populer. Yang ketiga, minggu kerja dipadatkan. Banyak karyawan seperti pilot maskapai penerbangan tidak bekerja secara 5 hari dan 40 jam seminggu konvensional. Pekerja seperti ini biasanya mempunyai jadwal minggu kerja yang dipadatkan. Mereka bekerja dengan jumlah hari yang lebih sedikit setiap minggunya, tetapi setiap hari bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai allowance and service. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah.